إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina ila yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat iman dan Islam, dijadikan sebaik-baik umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, afiat, dan lagi ditambah Allah menganugerahi kita, memberikan taufik hidayah sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, masjid yang sudah namanya hidup. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita sebagaimana Allah menghidupkan hati para wali-walinya dan orang-orang yang arifin billah, dan mudah-mudahan Allah hidupkan segala iman Islam kita di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapat nazarah dari Nabi Muhammad SAW, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, terutama dosa ayah ibu kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan dan kekurangan keaiban kita. Dan mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini melainkan nanti mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan dijadikan hati kita qalbun salim, dan diberikan ilmu yang manfaat, dan dijadikan negeri kita Indonesia dan khususnya daerah ini dan khususnya kampung ini menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan nazarah para auliya wassalihin, penuh dengan nazarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah tambah rezeki kita yang halal yang berkah ya Allah. Dan mudah-mudahan zuriat kita, keturunan kita menjadi zuriat yang qurratul ayun, menjadi zuriat yang saleh dan salihah, yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan nantinya apabila Allah Subhanahu wa taala menyudahi umur kita, disudahi umur kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini, nantinya kita berkumpul dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus min ghairi sabiqati adzab wala iqab wala hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kita muliakan para habaib, alhamdulillah banyak habaib yang hadir di sini, terutama habaib yang ada di Kandangan, dan mungkin juga ada habaib yang ada di negara sini, dan seperti Habib Sulaiman, Habib Abdul Rahman, Habib Salim, Habib Muhammad, Habib Hussein, dan Habib Atung, Habib Ina, Habib Segap, dan yang lain-lainnya, Habib Abdul Rahman, Habib Yunus. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul dengan para habaib di dunia ini, kita berkumpul nantinya dengan datuk mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa lepas di dunia ini daripada berkumpul dengan bersama ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini pertanda nantinya kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga seluruh tuan guru, guru-guru agama, ustaz-ustaz, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga seluruh jemaah yang hadir di sore hari ini. Dan juga kita mengingat kembali yang dulu di sini makmur dengan ilmu dan ibadah, yaitu Tuan Guru Haji Samsudin, yang mana beliau yang memakmurkan tempat ini dengan ilmu dan ibadah, dan mudah-mudahan terus bersambung amal jariah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau, karena beliau termasuk orang yang alim, yang amil, dan termasuk orang yang salihin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian ulun terkhusus bagi kampung sini, nama kampungnya apa? Nyaman benar, tengah
pinggir kada, ujung kada, pas di tangan-tangan. Khairul umur tengah-tengah. Sebaik-baik perkara yang itu tidak ifrat, tidak tafrid, limpah kada, kurang kada. Kebanyakan mana gula, kemanisan. Kesedikitan gula, kada badasan. Kebanyakan uyang, jadi baju laut. Kesedikitan uyang, kada badasan apa-apa. Nah, jadi ini fokus pada sudah caranya kabilau tengah. Nah, jadi kita ini sekarang berada di tengah-tengah. Nah, ini sekarang berada di tengah. Ulun minta ampun, minta hal, minta ridho. Yang mana sepatutnya mungkin orang negara ini mungkin lebih berhak mengisi masjid ini atau memakmurkan masjid ini. Nah, tapi karena sama-sama kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan daripada keridhaan Rasulullah dan mengharapkan syafaat beliau, ya kita sama-sama ingin berbuat kebaikan dimanapun berada. Kita ingat daripada keinginan dari Rasulullah supaya kita sama-sama berkumpul di dalam kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan setiap perkumpulan yang dikumpulan itu mengingat Allah dan Rasul, perkumpulan itu adalah perkumpulan menyampaikan syariat Nabi Muhammad, maka hafat bihimul malaikat. Malaikat mengelilingi, malaikat 4 turunan, malaikat 4 hadir, malaikat 4 datang. Ada mulik, malaikat itu belajar kita mulik. Jadi malaikat datang mulik, kita jangan memulihkan. Dia kalau sebulik belum ada rahmat, di situ ada berkat, di situ ada tenang, di situ ada kebaikan dunia akhirat. Jadi anzal alaihi sakinah, setiap di situ majelis ilmu dan zikir, ilmu dan amal, di situ ada rohaniyahnya Nabi Muhammad SAW. Di situ ada nazarnya Nabi Muhammad, pandangan Nabi Muhammad SAW. Wa dzakarallahu fima indah, wa dzakarallahu fiman indah, nama-nama kita akan ditulis malaikat di atas langit sehingga dikenal oleh para malaikat dan orang di langit. Jadi kalau kita hendak dikenal orang di langit, kita berkumpul seperti ini dengan mengharapkan ridha-Nya Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Jadi ulun terima kasih banyak diundang dan dipercayakan untuk mengisi di masjid ini. Namanya Masjid Ihya. Ihya itu jalan Ihya Ulumuddin kan? Al-Ihya. Al-Ihya. Nah, sebagai Imam Al-Haddad, yuhyil qulub bima ahya bil qulub al-arifin. Allah yuhyil qulubana bima ahya bil qulub al-arifin. Semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana hidupnya hati para wali-wali Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ulun ampun maaf kalau ulun bisa bawa wani bahar di kampung dia di sini. Nah, karena di sini kampungnya orang-orang dulunya sampai sekarang banyak orang yang saleh, yang alim. Jadi ulun minta ampun, minta hal, minta ridha kalau ulun ini kurang pantas, ya di batas-batas sana. Jadi ulun minta hal, minta ridha. Dan mungkin kita ini sekali saja ulun tak ada hal. Sekali seminggu. Lalu sekali seminggu syaratnya biar mawin akan ulun. Ini dulu bukan nih. Kata teman ya dulu ucap. Karena di rumah bapak apa? Jadi insya Allah mudah-mudahan niatnya kada ada apa-apa, mengharap ridhonya Allah dan mengharap keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis kita ini insya Allah setiap hari Senin sore itu kan apa namanya lagi harinya kada ya, jadi hari saya. Nah kemudian karena ini perdana pembukaan, jadi kita pembukaan kita aja. Nanti insya Allah di bulan akan datang dimulai nanti setelah pembacaan kitab, yang kitabnya insya Allah kami baca adalah kitab Tuhfatul Raghibin, kitab karangan dan pelapaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Badjari, masalah hakikat iman, masalah hakikat Islam, masalah bagaimana memelihara iman Islam, masalah bagaimana supaya jangan termasuk kita kepada orang yang ridha, yang keluar daripada agama yang kita ada merasa, dan daripada situ penjelasan apa ngarannya, penjelasan masalah orang-orang yang sesat, apa
apalagi di zaman sekarang ini macam-macam golongan, macam-macam pendapat, macam-macam keadaan. Nah itu kita harus tahu supaya sahabat jangan terumpat banyak kita menyala, misalnya amalannya atau misalnya kuburannya udah tahan kasih itu belum tentu lagi. Bisa aja orang waktu merawat kubur itu terbuat cinta di dalam situ, jadi kan harus kuburinnya. Jadi kita harus tahu dulu yang mana yang jujur. Makanya Datuk Lampaya sebelum beliau wafat, beliau ada mengarang kita mengarangnya Tuhfatul Raghibin. Kitab ini menjelaskan bagaimana akidah yang benar, bagaimana supaya kita sahabat jangan terbuat tersesat. Sebab ujian Nabi, golongan umat Nabi ini kita di akhir zaman terpecah kepada 72 yang salah, satu aja yang jujur. Banyak yang salah pada yang jujur ini kita temukan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang orang banyak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang yang jujur Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak apa? Ini yang kita harus tahu. Apalagi kita ini hidup sekali aja. Usia kita tak kaji, tak tempat, tak ajar kita tak salah atau gurunya yang salah atau pemahaman yang salah. Maka karena kau balik lagi ke dunia ini. Coba lihat orang-orang yang di dalam kubur itu berkata, aku ucap Rabbil ji'ul la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini. Ya Allah, hidupkan pulang kami. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Kami ini menyesal waktu di dunia meninggalkan kebaikan, meninggalkan ibadah, meninggalkan tempat-tempat majelis-majelis yang mulia dan meninggalkan ibadah. Kami menyesal akan berulang beribadah. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Ada mungkin kau lagi kembali. Nah ini mumpung masih hinak ada, mumpung masih ada umur, mumpung ada sehat walafiat, ayo. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tugas kita umat Nabi Muhammad lamun hendak disayangi Nabi Muhammad satu. Nabi Muhammad itu kalau supaya sidin sayang lawan kita satu. Hendaklah kita sama-sama mengajak kepada kebaikan. Wal takum minkum, dan jadilah di antara kalian wahai umatku yad'una ilal khair. Yad'un itu terus menerus fi'il mudhari. Artinya jangan kita putus asa membawa orang kebaikan walau ia permulaan kada mau dibawahi 2 kali dan 3 kali nah itu kita bawahi keluarga kita, kawan kita, jiran kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang lainnya. Yad'una ilal khair. Bila kita membawahi kepada kebaikan, ini menjadikan Nabi Muhammad sayang lawan kita, Nabi Muhammad setuju lawan kita, Nabi Muhammad memandang kita, Nabi Muhammad mencintai kita, Nabi Muhammad mengenal kita. Dan perlu diketahui, orang yang pertama kali akan pimpinan dui Rasulullah SAW, orang yang suka mengajak kepada kebaikan. Setiap kita mengajak kepada kebaikan itu bernilai di wajah kita itu untuk menambahkan supaya nampak dan jelas nanti Nabi Muhammad mengenal kita. Walau kita kadang kenal dulu lawan sidin karena kada biasa melihat, walau sidin mungkin kada melihat kita karena kita kada bertemuan sidin. Namun bila kita katuju membawa kurang kebaikan, maka wajah kita ini bertambah cahaya nur ada nur yahdillahu bihi man yasha. Dan nur itu nanti akan dilihat oleh Nabi Muhammad. Di dalam kitab Khasaisul Muhammadiyah, Habib Muhammad bin Ali mengatakan bahwasanya setiap satu kebaikan atau satu orang yang kita ajak kebaikan itu menjadikan tanda untuk supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Banyaklah kita bawa seperti biar nih, membawai pemajlisan, membawai kebaikan, membawai untuk menuntut ilmu, membawai untuk kebaikan taat kepada Allah. Nah itu berapa dan berapa yang mau mati itu ada nanti menjadi tanda, memperjelas tanda itu sehingga nanti yurrafu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajuhu yatalaa'u bin-nur wa ya'rifun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya itu bercahaya, cahaya itu cahaya yang nantinya akan dipinandui, akan dikenal oleh Nabi Muhammad sehingga ini orang akan langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat itu siapa yang kau menjemput selain Nabi Muhammad? Kada ada. Sejarah kiamat itu siapa yang kau beri syafaat kepada Nabi Muhammad? Nah di sini kita sudah ada alim, kita sudah ada ahli ibadah membawai barang. Tapi lalu kita membawai umpat juga, jangan membawai seorang kulit. Kayak kita ke majelis, hal itu sebayangan, kayaknya kulit. Nah ini karena menyuruh orang sama kada, salah ulang. Nah jadi sama-sama ulun yang menyampaikan ini pun bukan ulun lebih bagus dari biar kada, malah ulun merasa bahwasanya ulun yang lebih
lebih segala kurang segala-galanya, namun mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa namanya? Kita bermajelis di sini lah niatnya, tujuannya adalah menggembirakan Nabi Muhammad dan melaksanakan perintah Allah, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Sama-sama kita bagi ingatan, sama-sama kita supaya jangan sampai mati itu kita dalam keadaan terlena, terlalai atau sibuk dengan urusan dunia ini. Ya sekurang-kurangnya tadi menyatakan awal seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi alhamdulillah kan ada lagi pengajian-pengajian yang lain kan, atau waktu-waktu yang lain diisi daripada guru-guru yang lain. Karena apa? Dunia ini, dunia mal'un wa ma ajrun ma fiha. Dunia ini kada dipandang Allah, kada dipandang Allah dunia ini, terkecuali buat orang yang alim dan orang yang belajar menuntut ilmu. Tambahannya dzakirina Allah katsiran, orang yang beringat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang maklumi, termasuk panitia-panitianya, termasuk kebutuhan relawan-relawannya, termasuk aturan parkirannya, semuanya itu termasuk waman wala. Jadi yang kada dikutuk Allah, yang kada termasuk dan kada dipandang Allah, yang termasuk keridhaan Allah, artinya akan dipandang Allah dan akan diberkahi Allah dan akan dapat ridha Allah. Pertama, orang yang alim. Kedua, orang yang menuntut ilmu. Ketiga, orang yang berzikir kepada Allah. Keempat, orang yang membantu. Mungkin kita sudah ada alim menulungi barang, sudah kita ada alim membantu belajar barang. Sebab kalau kita langsung melawan Nabi, mungkin kita ini banyak meninggalkan suruhan-suruhan Nabi. Rasanya ada pantas langsung datang melawan Nabi. Jadi kita berwasilah lawan ulama, karena ulama ini sekurang-kurangnya mereka ada mengamalkan menggawi suruhan-suruhan Nabi. Kita tak ada alim ini jauh lawan Nabi karena banyak meninggalkan suruhan Nabi. Lalu kita berwasilah lawan ulama. Makanya hari kiamat engkau memberi syafaat setelah Nabi ulama. Nabi akan mencari kayak apa kita. Tapi ulama insya Allah wajib kita mencari, karena ulama di mana-mana diulangkan Allah Taala. Di Habirau ada orang alim, di seberang sana kampung misalnya ada orang alim, di kandangan ada orang alim. Nah ini tugasnya adalah memberi syafaat karena menyampaikan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab sini para pelawan Nabi, karena sini banyak mengamalkan apa yang disuruh Nabi. Kita ini banyak ketinggalan. Jangankan sunat-sunatnya, nang wajib aja kita banyak kelupanan. Nang wajib aja banyak ketinggalan, apalagi nang sunat-sunat. Nah lalu kita berwasilah dengan ulama, berwasilah lawan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nantinya kita akan baca kitab Tuhfatul Raghibin tadi yang dikala Datul Lampayan, mengharapkan mudah-mudahan berkah dari Datul Lampayan. Nah, yang kemudian kedua kita nanti kita berzikiran lah, berzikiran. Zikirnya ini tinggalani zikir 70.000 atau zikir 7 laksa. 70.000 ini tujuannya adalah salah satu supaya kita ini melepaskan daripada adab di dalam kubur. Sebab disebutkan di dalam satu riwayat di sini lah, qala Syekh apa namanya, disebutkan qala Syekh Al-Buni, di sini disebutkan ada seseorang yang diberikan Allah Ta'ala kasyaf, melihat bahwasanya mamanya itu meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia melihat mamanya itu berteriak menangis dan mamanya itu diadab di dalam kubur. Kemudian si lelaki yang tadi datang kepada orang alim minta pendapat bagaimana supaya mamanya yang di dalam kubur tadi dilepaskan daripada siksa adab kubur tadi. Nah, lalu si orang alim tadi mengatakan, ujar sini baca zikir 70.000, 70.000. Kebetulan si orang alim tadi tuntung berzikir sini 70.000. Nah sekarang di sini aku baca ini, hadis tentang dasar malaikat ada dalam kubur. Lalu sini aku ucap, Allahumma apa namanya, sampaikan apa namanya baca 70.000 zikir ini kepada si perempuan yang ada di dalam kubur tadi. Akhirnya apa? Selesai itu si pemuda tadi malam mimpi lagi melihat Umar Sidin dalam keadaan ia tabassam,
surga, dalam keadaan mamanya itu selamat dan dalam keadaan baik berkat daripada dihadiahi 70.000 zikir. Jadi ini adalah fidaan minan nar, penembus daripada api neraka, wa itqan minan nar, penembus daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, wa najatan minan nar, keselamatan daripada api neraka. Caranya kena ini supaya apa ngarannya, majlis ini ada ilmu, ada amal. Ilmu itu syariat, amal itu thariqat, dikawinkan syariat lawan thariqat timbullah ikan. Ilmu tidak akan bermanfaat tanpa diamalkan. Nah, jadi kita akan mengamalkan ilmu yang kita kaji, yaitu berpikiran, pikiran itu amal. Lalu kita menghasilkan itu hakikat, supaya ada amaliyahnya. Karena kadang-kadang kita mungkin pengajian aja ada amaliyahnya, makanya tadi dibaca sebelum apa ngarannya sembahyang asar Ratibul Aqtas. Itu Ratibul Aqtas kita baca supaya ada amaliyahnya. Amaliyah Ratibul Aqtas ini adalah salah satu amalan yang penuh dengan keberkahan, amalan-amalan yang penuh dengan membawa kebaikan dunia akhirat. Nah, jadi baca Ratibul Aqtas, sembahyang asar berjamaah. Ada juga berjamaah seminggu sekali malah. Jadi kalau awak sebulan sekali malah. Nah, berjamaah asar. Nah, habis asar lalu kita belajar ini supaya jangan kita amal ilmunya aja. Kan kita ini disuruh ilmu dan amal. Amanu wa amilus shalihat. Bila ilmu dituntut, amalnya digawi, maka hasilnya adalah makrifat dan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikiran, berzikirnya 1000 kali. 1000 kali itu katanya, apalagi pula nanti tasbihnya laju-laju. Ilallah, 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 ilallah. Paling 10 kali putar tutup. Jangan putar biar kelawasan. Mau sampai ke la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kira-kira boleh kan? Enak tak? Ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la. 1000 kali itu sebetulnya saja paling 10 menit, 15 menit. Nah, apalagi belum mencapai kita ilallah, 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 ilallah. Jadi 1000 kali berapa takdir? Umpamanya takdir itu misalnya kayak Ibnu Umayyah di Balabai. Alhamdulillah, langkah 4 sudah ini 4 bulan, 6 bulan langkah 4 dulunya sekitar 2000 orang, sekarang sudah 6000 orang. Nah, jadi 6000 kali 1000 6 juta, 6 juta bagi 70.000 sekitar berapa? 50.000, 50 orang yang dapat. Nah, bila dia dapat itu lalu kita dibaca doa. Doanya ini dihadiahkan lawan nama-nama yang dapat dari si Anu bin si Anu, si Anu bin si Anu. Nah, artinya sudah ditebus daripada api neraka. Apabila sudah dapat tebusan dari api neraka, apakah ada bersembahyang lagi? Sempat dia. Apakah ada berpuasa lagi? Puasa. Apakah ada berzakat? Oh, jangan. Kami tunggu beli zakatnya. Karena salah paham dia. Kalau mau dipikir dapat 70.000 misalnya, kalau pasang daripada api neraka harus sembahyang lagi, salah. Sasar. Cuman nantinya kita alhamdulillah ada berisi sanggup tembusan daripada api neraka. Ya, bidatan lahu minan wa fikatan lahu minan wa najatan lahu minan gitu. Nah, kemudian dibagi itu tadi 70.000 tadi dibagi. Nah, kemudian zikir ini amalkan hadis Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kita dengan apa? La ilaha illallah. Nyalamun 100 saja membaca la ilaha illallah belum takbir, belum membekas di hati. Kalau sudah la ilaha illallah, 1000 membacanya rasa uyuhnya. Nah, uyuh itu mulai menghantam nafsu ammaratun bisu, sampai karena kita itu hobinya itu menyebut Allah. Kalau dulu hobinya menyambati orang, hobinya itu ghibah, hobinya itu menyambat anak hawa, hobinya itu misalnya berpandir anak hawa, itu akan berubah Allah. Orang itu asalnya bilang apa? Ayah. Ingin pemain aja, masa ingin tambah aja. Aduh baiknya, bila tahajud, tapi kalau sudah terlatih sebulan sekali baca zikir 1000, Allah, Illallah, itu kira-kira. Jadi bila tak dicabut terus kita Allah, hak. Maka orang dan akhir ayatnya la ilaha illallah, sebanyak apapun dosanya kesalahannya tetap surga firdaus menghadapi.
Maka nakiyahnya itu putingnya itu akhirnya itu namanya. Nakiyahnya itu akhirnya itu namanya. Kita makan tuh, nakiyahnya rasanya itu nyaman karenanya, biar banyak uangnya, tapi kalau bahasa apa gunanya? Nah, jadi nakiyahnya itu akhirnya itu kita. Nah, harap dengan tertancap hati untuk membaca la ilaha illallah dalam Al-Quran. Udhkuruni, jika baca-baca dulu latihan berzikir. Al-Qur'an, karena aku nang berzikir kita jangan. Akhirnya kita ucap seorang apa aja Allah, melihat nama Allah, ada melihat bina gugur nama Allah, ada nama ya kan. Kalau lupa benar-benar, tinggal lepas matian kita aja mati juga. Tapi kurang lagi nama Allah, ya kurang-kurang ya Allah, pas meninggal juga mati dengan Allah. Nah itu latihan. Ujian Imam Ghazali kalau berzikir seorangan, kalau kita bukan orang nakali itu lambat mengendalikan hawa nafsu itu lambat, memecah nafsu itu lambat. Kita diisi pukul halus benar, pukulnya halus benar, ini nanti pukul halus benar, memecah batu lantaran hati kita ini kadang banyak dosa, banyak segala dunia sudah menutup, lalu dia berzikir 3 kali ada membekas. Lalu berjamaah berkaat nih, asalkan guringan waktu berzikir, namun guringan waktu berzikir jangan sia-sia juga. Tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diangkat sedikit, la ilaha illallah, bila illallah dianuakan kadada sedikit di hati ini supaya nafsu ammarnya itu berubah menjadi nafsul mutmainnah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kan asalkan kada tapi kuat banget, kada tapi abu banget, tak umpat kawanan yang dihiga, tak umpat kayak misalnya anak memecah batu, seorang anak kawan, 3 ini kurang 10 memecah, hancur. Nah, jadi baca maaf, memecahkan apa namanya, memecahkan nafsunya itu baca maaf, sehingga bila ammar bisu nafsu nak ada baik itu berubah jadi mutmainnah, hidup kita bahagia sudah. Hidup kita berkah sudah. Rezeki itu dari segala penjuru, baik rezeki yang lahir, harta, makanan, minuman, segalanya, atau rezeki yang batin, ilmu laduni, makrifat, rahasia Allah, dan berbagai macam lainnya. Kira-kira paham ya kalau lain? Kita tahu pun berantakan. Bahasa ulun paham ya, kalau diurang kan bahasanya tak lain. Kalau negara sama aja lah. Paham aja orang negara? Nah, paham. Alhamdulillah. Tadi diterjemahkan ke bahasa negara. Orang kan dijawab orang bahasa antangan bahasa negara. Namun bahasa Alwa tak lain harus sedikit. Tidak banyak panjang itu tahu. Kalau orang kampung saya lain lagi, atau orang bingung lain lagi itu bahasanya. Kalau aja kalau paham ya. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita berpikiran 1000 kali. Nah, bila sudah itu, apabila orang 2000, bulan dulu 2000, ada kita hariakan 1000 berapa jumlahnya, berapa dapat kena. Nah, jadi karena di situ pulang setelahnya itu, lalu di sini ada dapat bukunya ini, buku kelebihan berzikir. Di sini ada ijazahnya yang ulun ambil dari Said Hamid Al-Kaf dulu di Mekah sampai kepada Rasulullah masalah zikir. Nah di sini kan ada pula apa ijazah musafahah. Ulun ambil lawat Habib Sirri mengambil lawat Habib Ahmad mengambil lawat Habib Abdullah mengambil lawat Rasulullah SAW. Jadi 4 saja wasilah bersalaman sampai ke Nabi. Nah, musyabakah pula, habis musyabakah hanya ijazah tasbih. Selama tasbih ada dipegang, dibaca, ditulis orang yang berzikir kepada Allah. Nah, makanya menulis tasbih jangan kawan bagus. Jadilah pemilang mencari cari tukar harga 2 juta 3 juta tasbih. Jadi tidak hilang mencari lamun harga tasbih 1.500 hilang biar ada apa aja. Jadi ada setiap tasbih. Makanya kumpul maninggali Quran yang bagus supaya dibaca, maninggali dalil yang bagus supaya amalkan, maninggali tasbih buka supaya senang baca nyaman baca buka. Ini diberi Habib Muhammad Junaid di tadi. Jadi kan tasbihnya bagus, lalu ketujuh
tasbihnya pulang berumur pulang kayu napa atau jumur tidak bawa kayunya. Banyak bilang kada bapak aja. Jadi kada saya mau tasbih, maka tasbih ini wasilah untuk berzikir. Jadi berisi tasbih, lalu berijazah kita ijazah tasbih. Lawan seperti caranya khirqatul libas, khirqatul libas ini surban di antara kepala itu ijazahnya dari guru-guru kita. Nantinya itu mengharapkan berkah supaya dibawa untuk sambung mati. Karena ini pernah kita mengambil ijazah berzikir dengan khirqatul libas. Kita namanya waktu Sayyidina Fatimah bintu Asad, mamanya Sayyidina Ali waktu meninggal itu diulun lawan jubahnya Nabi. Jadi diulun sini bisa diselimutkan jubah Nabi. Lalu sahabat bertakut, ya Rasulullah, kenapa mamanya Sayyidina Ali dibuat ke kubur, ditutup diulun atau diulun gunakan lawan jubahnya? Ya Rasulullah, supaya jangan dihimpit kubur. Itu faedahnya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik waktu meninggal membawa bebasan supaya bawakan rambut Rasulullah, tongkat kecil dibari Rasulullah. Kemudian Nabi pulang peluhnya Rasulullah nanti bawa Sayyidina Anas. Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu meninggal membawa gamis yang pernah sembahyang bersama Rasulullah SAW. Siti Fatimah, Sayyidatuna Khadijatul Kubra waktu wafat, sebelum wafat meminta surbannya Rasulullah. Jadi sebelum meninggal Siti Khadijah memohon minta supaya surban itu dapat diminta. Jadi minta Siti Khadijah, lalu waktu meninggal dipulangkan lawan surbannya Rasulullah SAW. Itu namanya khirqatul libas. Itu mengharap keberkahan dari Allah, berkah dari Allah dengan berkat kita beribadah. Kayak orang dari Nabi Mekah misalnya kain kapan biar aja nampak waktu tawaf jadi berkah. Syirik hukumnya ada, bid'ah hukumnya ada, haram hukumnya ada. Asal jangan ambil ituran gitu ya. Ambil ituran apa? Jadi kena bilanya tuntung bagi ke 70.000 kena disalamani. Nah, bebinian juga macam besok tangan ulun. Nah, cuma teman bebinian karena giliran ulun minta benar pertama jangan bagi itu tambahan. Ulun ini kena penahanan. Itu sudah ulun ini manusia normal kalau ada lawan baju jangan tipis benar. Ulun mana kuliah juga kan loh. Ini rambut itu bagus-bagus lah sedikit. Sedikit manusia juga. Makanya maka tuan guru ini ada pembunuhan. Ada pembunuhan bila kita tolongi menulungi benar. Makanya orang tadi tuan guru banyak di sini. Yang ada pembunuhan. Ada orang kita tahu ini kalau di sini. Itu tuan guru tadi. Tuan guru ini kedua ini. Ampun pahlah ulun ini memang tak punya belajar. Sebab dulu ulun rancak baiklah mana bagus umur pasti bergembiraan hati, tapi sambil mainkan orang putihnya kena pink putih ini lah. Bila ulun baiklah katanya putihnya kulitnya, nah ini sangunan gitu. Ini nanti pink putihnya, ini nanti ingat gitu. Lawan Abu Yasir Muhammad bin Aiman itu juga panggilan pakai kisah-kisah pahamnya putihnya ini. Ya ulun baiklah ke Habib Umar bin Habib, ke Habib Abdullah bin Al-Aidrus, belajar juga kata-kata tak terakhir kita ada nasihat-nasihat. Sebab kita ini perlu juga ada sedikit hiburan-hiburan. Nah, jadi kemudian di sini ulun menceritakan sedikit menyebutkan apa ngarannya masalah zikir. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Perbanyaklah berzikir kalau kalian hendak menjadi orang hamba untung. Artinya bila orang banyak berzikir beruntung, bila dia sedikit berzikir rugi. Nah, itu aja. Nah, kemudian nanti di sini disebutkan satu-satunya jalan supaya hati tenteram, hati nyaman, hati lapang, mengingat Allah. Ima dengan untung la ilaha illallah, atau dengan hati yaitu mengingat akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu musyahadah alatnya. Itulah yang rambabnya kena. Kemudian lagi ujar Allah taala fadhkuruni azkurkum. Arti azkurkum ujar guru-guru ulun, bila kita berzikir lah
itu ingatakan pada hakikatnya yang menulungi berzikir itu Allah. Ada juga ulama mengatakan fadkuruni adkurkum, bila kita berzikir pada hakikatnya yang berzikir itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang menyebut nama dan menyebut asmanya sendiri, asmanya zatnya sendiri itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebut Allah pula. Nah, itu ada juga tentang adkurkum, mana adkurkum. Kemudian di dalam hadis disebutkan man syakala dzikri an mas'alati awaitu afdal ma yasail, barang siapa menyibukkan dirinya untuk mengingat Allah, baik itu menuntut ilmu dan berzikir, sehingga kadang-kadang ia ada sempat meminta sesuatu kepada aku atau meminta juga, maka aku beri yang terbaik. Artinya bila kita hendak dapat yang terbaik, banyak berzikir. Bila banyak berzikir, pilihan Allah yang terbaik. Kita hendak memilih jodoh kita si A, tapi karena kita banyak berzikir, Allah memilih yang lain. Karena bila tak pilih ini, kita menjadi kena dunianya bertambah lalai. Karena lawan Allah, dunianya ini menjadikan kita tambah lupa lawan Allah. Akhirnya dipilih yang lain. Nah ini menjadikan kita sebab kena selesai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu. Ada kejadian Salman Al-Farisi di sahabat Nabi mengumpulkan duit tanpa bini, tak kumpul duit. Lalu si Didi orang ada orang Madinah, orang Parsi. Nah, lalu si Didi mencari kawan di Madinah supaya menolongi, memandirakan yang kita tak dapat kawan caranya Abu Darda. Abu Darda bawa imam, tolong imam aku minta berdatang lawan si itu nah. Tolongi mandirakan karena aku ini kan tapi fasih bahasa Arab, aku ini orang Parsi, orang Iran, aku ini anak lawan si itu. Ayo menolongi lillahi ta'ala Abu Darda. Dan takunya Abu Darda ini kawan dulu Salman Al-Farisi, sangat dicintai Nabi, orang yang katanya menuntut ilmu, orang Farsi, orang Iran. Anak lawan anak dia kayak apa? Jarna abad. Ada apa? Boleh ya, cuma aku menemui anak dulu setuju kadangnya. Apa dia? Nah, itu ada orang Iran, orang Farsi, orang yang menuntut ilmu, disayangi Nabi, sehingga Nabi berkata Salman minna ahlul bait, sampai kepada Nabi Salman itu keluargaku. Anak matika kayak apa? Dijawab pribadian tadi, ulun bahaya aku naik kawin, tapi lawan Abu Darda, bukan lawan Salman. Kayak apa kira-kira dia? Iya, ada yang terjadi. Ada perbedaan itu lakukan di bangsa sampai bingung orang ini. Sakit hati, stres. Nah, coba kita beriman kepada Allah, banyak berzikir, yakin semuanya ketentuan kudrat iradat Allah. Ada bakat 7 orang tadi, kambang ada kambang terakhir agak dulu. Ujar nama bin aku naik, tapi lawan Abu Darda itu keluar dari abah semua naik mana? Ujar anak abah, anak abah boleh kawin, tapi lawan Abu Darda ini, maka anak ini Salman. Jadi ujar Salman, ada bapak walai kawan, tenang aja. Ada bapak, aku ikhlas saja. Nah, coba lihat. Muridnya Rasulullah, beda lawan kita. Ada murid Rasulullah ini maaf bisa barang pendeknya awal. Aku ini minta bawa ikan apa nih? Jangan ikan, pakai maksa saya lawan aku. Jadi ujar si Salman, ada bapak. Nah, sekarang aku ini duit nantisan penjujuran kumpulan itu bayar anak nikah bisa nikah penjujurinya. Ada laki yang kayak ini. Mau jujuran dan seorang cari tuh apa dasar rakyat, maka tahu tiba-tiba nikahan lagi belum beda. Nah kedua ujar Salman kita pilih ikan nikah, aku minta saksinya aku kira. Nah, ada yang kita tangkis bagaimana? Aduh, hebat murid-muridnya Rasulullah ini, mereka menerima Allah dan qadarnya Allah. Raditu billahi rabban, raditu billahi, aku ridho dengan menentukan Allah dan menentukan apapun yang terjadi. Hebat murid-muridnya Rasulullah, iman dan Islamnya, tauhid dan keyakinannya itu luar biasa. Nah, itu. Jadi kalau kita meminta Allah memberi. Kemudian lagi ujar Nabi, ya Allah Ta'ala, la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu adalah kalamku dan aku. Maka dia dalam pemeliharaanku. Barang siapa mengajar la ilaha illallah, maka di dalam pemeliharaanku dan selamat daripada adabku. Jadi orang yang membaca la ilaha illallah
di dalam pemeliharaan Allah dan aman selamat daripada azab Allah. Nah, yaitu kita berpikiran supaya selamat, supaya aman, supaya dalam pemeliharaan Allah. Barang siapa membaca la ilaha illallah ikhlas karena Allah, ada karena dipaksa, bukan karena ini bertahlil kesan bermakanan, bukan karena bertahlil karena dapat duit, kan? Kita datang ke sini ikhlas. Pokoknya kita datang ke sini bukan karena anak dapat amplop, bukan karena anak dapat makanan, bukan karena anak tujuan itu nih. Aku anak sedang berzikir kepada Allah. Ikhlaslah, maka futihat lahu abwaabus sama, dibuka akan seluruh pintu langit. Nah, jadi orang ikhlas membaca la ilaha illallah ini luar biasa membuka pintu langit. Nah, kita biarpun ada ikhlas, andai ada ikhlas juga tuh, kawan tiga ikhlas tetap membuka pintu langit. Namun kayak itu kok ada kado-kado saya ikhlas saja. Sebab kawan sudah ikhlas terbuka aja langit kumpul, karena ada salah. Lah, iya bagus lagi ikhlas. Hatta yufdi ilal arsy. Nah, langit terbuka sampai ke aras, maju bil kabair. Dan pihak-pihak aras itu bergoncang kecuali Allah memberikan keampunan kepada orang yang berzikir tadi. Jadi ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketika kita berzikir aras bergoncang. Goncang antara aras berhenti, indah jas, membawa kata lain indahnya. Kayak ada maasih lah, adalah bukan ada maasih, tapi menjadi aras tolong ampuni dosa orang yang berzikir tadi. Mungkin kada diampuni ulun atau keampuni bergoncang. Kalau kalau ampuni dosanya, ya ampun antara dosanya. Hanya ambil segoncang. Untungnya. Coba kita lakukan ada turungan Allah berzikir kawalan. Ini buktinya kan, negara beratan untuk kata-kata berzikir antara. Lalu ada nama suara yang asli berzikiran. La ilaha illallah, la ilaha. Tambah baik apa? Tatap untuk kita ni kan. Anak dia sini lah, gitu kan. Suruh berzikir kawalan. Artinya, ya Allah Ta'ala juga yang berzikir itu. Ya Allah Ta'ala juga yang berzikirkan la haula wala quwwata illa billah. Untung jasad kita ini dijadikan sebagai tempat zikrullah. Jadi tempat seperti Baitullah itu batu, banyak batu, tapi mulianya Baitullah karena di situ Baitullah ada Allahnya disebut lalu mulia. Jangan ada sama ya batu dan lain-lain. Demikian seseorang ketika di situ sudah idhafah tasyrif karena Allah jadi mulianya yang waliullah, arifuna billah, ulama'i billah. Kemudian lagi dalam sini hadis Nabi, barang siapa akhir ayatnya la ilaha illallah, maka Allah haramkan daripada neraka dan masuk surga. Ayahnya apa? Guru sekumpul Haji Abdul Ghani. Itu waktu sini setrok, waktu anak meninggal, sini berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hak, tangannya kayak ini. Hak, mbak kalimat hak, habisnya. Kan alif lam hak, alif lam hak, hak. Biasanya padahal jadi orang biasa ada tuan guru, ada orang menggosok intan saya lihat ini. Ada di Martapura di Kampung Melayu, sini gawiannya mengikuti. Cuman berguru lewat tuan guru Syahrani Arif ada di Martapura. Lalu mendengar ini ujian tuan guru Syahrani, barang siapa akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Lalu sini garing, limbahnya garing, sudah tidak ada apa-apa, kau ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujar tuan guru Syahrani, barang siapa akhir hayatnya baca la ilaha illallah masuk surga dan diampuni dosanya. Lalu ucap la ilaha illallah meninggal. Ujar tuan guru Syahrani sendiri kan alim, tapi ada hadisnya. Jadi bisa aja orang biasa mereka itu nang diberi Allah Ta'ala kemuliaan. Nah ini kita sama-sama. Dan lagi Rasulullah SAW beliau mengatakan orang yang berzikir di satu tempat setelah mereka belajar menuntut ilmu, apa ujar mereka? Maghfirun lakum. Hei kalian apabila boleh kalian mendapatkan keampunan dari Allah. Buddilat sayyi'atikum hasanah. Kebaikan kalian kejahatan kalian, keburukan kalian diganti dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lagi mengatakan barang siapa membaca la ilaha illallah hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair, maka menghancurkan 4.000 dosa-dosa yang gagal. La
ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang siapa mengucap itu, maka 4.000 dosa negara-negara dihancurkan Allah. Nah, untungnya kita. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, namun bisanya apa? Kami ini kada banyak lagi berisi dosa, ada banyak lagi adanya, cuma kada banyak. Ujar Nabi, dosa jilat-jilat ikam Nabi ampuni pulang. Nah, untungnya. Jadi 4 jilat pulang bertahan. Nah, itu. Dan lagi di sini disebutkan orang yang membaca la ilaha illallah waktu di dunia 100 kali, maka wajahnya nanti di hari kiamat seperti bulan purnama. 100 kali, apalagi 1000. Ulun ada di sifat Tuhan di Mekah, ada di Habib Muhammad Al-Muqtar. Itu sekali berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di Arafah waktu wukuf nih 70.000 kali sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 70.000 kali, kita 70.000 kali 100 gitu. Berapa kali sudah memunculkan gigi, benar gigi masuk. Gigi masuk tadi, berzikir dekat pas ada sedikit kamu lagi keluar. Gigi tadi kamu akuan dulu, tak akhir keluar dulu. Allah sedikit tadi, kenapa ada sampai lagi turun? Karena tahu gigi pasang giginya terang. Allah. Habis dulu gigi palsu, lo tuh kan dipacul sini, guyang di sini. Guyang. Ada kan semalam datang ke rumah minta baju, nah baju tulungi pada bulu kenapa? Tak tahu gigi palsu. Karena baju saja, merokat lambang dia, tahan lambang, gigi itu tak tajam di lambang. Lambangnya tertahu, giginya umpat. Ulang suruh banyak minum, lawan makan kastela, jadi tak keluar giginya tumpah, tak keluar lawan kastela. Ya Allah, la ilaha illallah. Tanpa rangkai hadis akan warizkina baban minal balakan nafham. Barang siapa baca la ilaha illallah, 77 bala tertolak. Dan bala yang paling kecil alham, sakit hati. Jadi orang membaca la ilaha illallah hilang sakit hatinya, hilang sedih kebajikan. Ada tapi rusak lagi, jauh stres, apalagi nyanyok, apalagi gila, ada. Amun kurang tuh, apa yang ada pikir gila itu tersalah. Pasti orang itu banyak bengkak. Kata pemana muri banyak kepikiran. Kalau kisah-kisah berzikir, akhirnya nyanyok. Itu bukan karena la ilaha illallah. Ada mungkin orang berzikir la ilaha illallah mungkin. Ini Nabi mengatakan orang yang berzikir paling kecil menghilang sakit hati, sedih duka cita. Ada tuh sih, kalau jangan berzikir, orang punya nyanyok dia. Bina stres dia salah. Itu punya ada lain. Kalau jika kalau berduit bisa. Kemudian lagi di sini disebutkan Syekh Abu Sa'id sedikit lagi. Syekh Abu Sa'id mengatakan, "Idza arada Allah an yuwalliya 'abdan min 'abdihi." Apabila Allah hendak menjadikan hamba-Nya wali. Apabila Allah hendak menjadikan hamba-Nya seorang wali. Fataha 'alaihi baba dzikrihi. Pertama dibukakan pintu hendak berzikir. Binatang hendak berzikir. Umpatnya berzikir. Tabukan berzikir. Makanya Allah menawari manusia datang juga kita berpikiran selain membaca kitab kita akhiri dengan zikir, karena ini adalah salah satu pintu menuju supaya kita mendapat cinta Allah. Arti wali itu dicinta Allah. Biar dulu lalai dulu berzikirnya, biarlah kata berzikir ini kayak kata macam-macam dulu, namanya kata isi Abdul lah, kayak kata isi WA lah, kayak kata si Allah tadi mau akan muncul nasyap nih, berzikir dulu biar aja dulu kalau kata kawan. Pertama apabila hendak diangkat Allah jadi wali, ada jalan dulu binah berzikir. Jalannya di majlis kaki, di rumah. Faidah salat berzikri fatahal alaihi babul qulub. Bila sudah merasa bahagia dengan berzikir, zikir itu bila merasa sudah lega dengan berzikir, ada lebih lagi berzikir, bahagia tuh Pak. Dan sudah jadi hobinya kayak orang atau makan sate, nyaman sate itu kayak
itu juga dikit itu jadi makanan rohnya. Pokoknya sudah jam 4 kali berarti orang itu sudah dekat dengan Allah. Tingkatan ketiga, thumma rafa'u ila majlisil quds, kemudian orang itu jinak lawan Allah. Thumma ja'ala ala kursi tauhid, kemudian orang itu dibuka akan bijak sehingga orang itu menjadi orang ada tadi lagi disebut arifina billah, orang yang sebenar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nama orang baik pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pula orang menarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemulaannya itu memang berat. Orang yang berzikir itu pemulaannya berat karena nafsunya masih kuat, tapi kalau sudah terbiasa kan apa lagi nyaman. Itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus beliau mengatakan, mukasyafatul qulub la ilaha illallah. Membuka hati la ilaha illallah kuncinya. Wa mukasyafatul arwah, membuka roh Allah Allah Allah. Wa mukasyafatul asrar, membuka sir la ilaha illallah itu magnetnya hati, Allah magnetnya roh, magnetnya asrar. Jadi kalau orang baca la ilaha illallah hatinya berasi. Bila dia berasi, kekawalannya orang akan berasi. Maka lagi pun akan berasi. Bila orang baca Allah Allah, injak anjak tidak ditambun roh wali-wali di dalam mimpinya. Bila orang nah ini orang kena akan dibuka akan rahasia-rahasia Allah dan orang ini menjadi kekasihnya Allah SWT. Kita mungkin tidak usah sampai di sana. Yang penting dulu kita ini jangan sampai lalai sebab dunia ini, dan kita ingat bahwasanya hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, terutama selalu menyebut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang perlu sampaikan dulu di sore hari ini. Pembukaan daripada majlis kita, dan perlu minta ampun, minta ridha kalau ada salah ucap, salah kata, dan sekali lagi minta ridha. Mudah-mudahan nanti bulan yang akan datang panjang umur sehat walafiat. Tolong ditulis di catat kanan-kanannya pada taat. Jadi siapa yang dapat kita pemulaan dari nomor 1 itu dapat sampai nomor berapa kita. Nah itu nanti dapat. Jadi kita sekali berpikiran ada doanya, dapat buku, ada dapat surga, dapat tasbih dari mulut berdatang surga, tasbih bukunya dapat berdatang akhirat. Nah terus saja karena dapat sekaligus dengan ijazahnya. Jadi mulut membagi bukan karena sembarangan, tapi ada ijazahnya, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini yang dapat terpayakan. Sekali lagi minta ampun, minta ridha. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Sekali lagi minta ridha. Mudah-mudahan kita selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih mengundang ulun ke sini. Terima kasih menghadirkan ulun ke sini bersama rombongan. Ampun maaf segala kesalahan dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa ja'alna tadhkiratan. Rabbi waffaqna wa ja'alna murabbitan min dinina ma'rufan wa dzakara. Rabbi waffaqna wa kulli ma taqulu qawlan wa fi'lan karama wa kullu ma la ilaha illa anta na'budu wa nastaghfiruka wa Allahumma atina hudan waj'alna min syarri wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna wala fa'amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum